Negara ini merupakan milik kita semuanya. Kita wajib menjaganya, memeliharanya, membelanya, melindunginya, dan menjaga juga kekayaan yang Allah anugerahkan buat kita. Bekerja sama bersatu, berjuang untuk visi yang sama, misi yang sama, baru bangsa ini akan bangkit. Nah, kita harapkan mudah-mudahan pemerintah punya kepedulian terhadap hal ini. Jangan membuang-buang anggaran dengan sia-sia, lebih baik anggaran digunakan untuk membangun masyarakat dan umat yang sinergi, bekerja, berjuang demi bangsa negaranya, mengharapkan ridha Allah, dan masing-masing punya rasa tanggung jawab di hati mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Ciwur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menyapa ikhwan akhwat dalam program acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Di kesempatan ini seperti biasa dengan guru kita Ustadz Husein Alatas dan juga ada Bapak Safri Lubis. Alhamdulillah, kabar sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Baik ikhwan akhwat, kita akan melanjutkan bahasan pekan lalu terkait produktivitas ya. Dan insya Allah topik di kesempatan ini yaitu diperlukan persatuan ataupun kebersamaan dan sinergi umat agar mampu membangun langkah produktif untuk menanggulangi kemiskinan. Nanti insya Allah akan disampaikan pengantarnya oleh Pak Safril. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Husein. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah ikhwan akhwat telah kita buka bersama dengan baca Al-Fatihah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Husein. Selanjutnya kita akan ke bahasan di kesempatan ini. Pekan lalu kita sedikit membahas juga mengenai produktivitas ya, bahwa kaum muslimin itu tidak hanya ibadah sholat, zakat, ngaji dan sebagainya, tapi tetap juga ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan terkait produktivitas. Nah, di pekan lalu dibahas mengenai bagaimana membangun persatuan, sinergi, kolaborasi, ya Pak Safri, lihat teamwork yang berkesinambungan di antara kaum muslimin ini. Silakan Pak Safri untuk pengantarnya untuk bahasan ini. Pemirsa, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda adalah seorang petani? Apakah Anda seorang pengusaha? Apakah Anda seorang nelayan? Atau mahasiswa pelajar? Atau bahkan Anda adalah pemilik usaha? Hari ini kita berbicara kembali tentang produktivitas, kaitannya dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Dari beberapa pertemuan yang lalu dengan guru kita, dalam program di bawah naungan Al-Quran, kita telah berbicara tentang kemiskinan. Kita berbicara tentang beberapa upaya penanggulangan. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Umat Islam sangat berpotensi menghadirkan produktivitas optimal. Walaupun pada kenyataannya, ternyata dengan kondisi kita saat ini, produktivitas umat Islam, khususnya yang kita bicarakan di Indonesia, yang selayaknya mampu menghadirkan hasil atau output yang optimal, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Yang
faktanya adalah menghadirkan kemiskinan yang sangat sulit untuk kita tanggulangi. Dari rangkaian pembicaraan kita dengan guru kita beberapa waktu terakhir ini, bahwa sinergi ini sangat diperlukan. Sinergi dari investor, sinergi dari produser, sinergi dari konsumen bahkan sangat diperlukan supaya ini bisa menjadi satu bentuk kebersamaan yang akan menghasilkan kinerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Tentu landasan utama dari tujuan ini adalah mencari ridhonya Allah. Fokusnya adalah menanggulangi kemiskinan. Hari ini kita akan minta bimbingan dari guru kita dalam perspektif Islam, bagaimana kita sebagai bagian dari pelaksana produksi, apakah Anda seorang petani, apakah Anda seorang pengusaha, dan seterusnya, kita mampu melakukan sesuatu, berperan dalam membangun sinergi ini, tetapi bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita memahaminya, kita ikuti dulu bimbingan selanjutnya dari guru kita, dengan wawasan, dengan bimbingan, dengan contoh-contoh yang dihadirkan oleh beliau, kita, imajinasi kita bisa membayangkan bahwa umat walaupun dalam kelompok kecil-kecil, tapi bisa bersatu sepanjang tujuannya, visinya tetap sama. Dengan demikian kita bisa menggabungkan yang kecil-kecil ini menjadi sesuatu yang besar, menjadi satu potensi ekonomi yang besar pula, menanggulangi kemiskinan ini semata-mata dengan berharap akan pertolongan Allah dan mengharap akan ridho Allah. Ya, saya kira begitu sebagai pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita semua sama-sama tahu bahwa Nabi kita diutus oleh Allah. Misinya adalah rahmat bagi seluruh semesta alam. Ini penting untuk kita pahami, agar kita memahami bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita ini bertujuan untuk menaburkan rahmat di tengah-tengah umat manusia. Bukan hanya kaum muslimin yang menikmati, tapi orang-orang di luar Islam juga akan menikmati rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Memberikan rasa aman, keadilan, kesejahteraan bagi mereka, tapi dalam jalan yang betul-betul benar, bukan kesejahteraan bagi sebagian orang, tapi penderitaan bagi masyarakat banyak, seperti yang kita lihat pada sistem-sistem pemerintahan ekonomi yang kita saksikan, yang penuh dengan kerakusan, egoisme, di mana mereka memandang sebagian besar manusia itu taubahnya bagaikan alat kerja. Oleh karena itu perlakuan mereka terhadap buruh-buruh, perlakuan yang tidak manusiawi. Berbeda dengan Islam. Islam menerangkan kepada kita bahwa seluruh umat manusia, apapun suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka, adalah satu umat yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan ini. Allah perintahkan kita semua, terutama sekali para pemimpin,
untuk menegakkan keadilan di antara umat manusia. Ini merupakan daya tarik dan pesona Islam. Kita tidak diperintahkan untuk menggunakan pedang lalu menodong orang masuk ke dalam Islam. Tidak. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa mereka memeluk agama Islam tanpa mereka sama sekali memahami benarnya Islam, keadilannya, yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang semulia-mulianya. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan zalim. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya perbuatan zalim, terbatas hanya pada manusia. Menzalimi seekor kucing akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Tapi kita diperintahkan untuk memperlakukan makhluk-makhluk Allah dengan penuh rahmat dan kasih. Begitu juga bangunan ekonomi kita. Bangunan ekonomi kita dibangun atas dasar rahmat. Yang betul-betul memperlakukan semua yang terlibat dalam perjalanan ekonomi dari elemen masyarakat, lapisan masyarakat, dengan perlakuan yang betul-betul adil dan mulia. Jangan hanya menguntungkan sebahagian orang, katakanlah kaum oligarki atau pejabat yang terlibat. Demikian pula kalangan-kalangan yang diuntungkan, tapi membuat justru sebagian besar rakyat hidup dalam penderitaan. Tapi yang dibangun oleh Islam adalah keadilan sosial. Sebagaimana salah satu sila Pancasila kita. Kita ingin bukti dari mereka yang mengacu kepada Pancasila agar betul-betul bukan hanya sebuah slogan, tapi ketauladanan dan pengamalan yang sebaik-baiknya. Karena nilai-nilai tadi semua berasal dari kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di mata Allah kalian sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang menjadi tolak ukur kemuliaan kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa ini yang betul-betul paling menjaga nilai-nilai Islam, baik itu keadilannya, kemudian juga kejujurannya, amanatnya, perlakuan yang mulia terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan keadilan tidak ada tawar-menawar. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya akan merugikan kalian. Atau merugikan kedua orang tua kalian, ataupun kerabat-kerabat kalian. Jadi Islam betul-betul membimbing kita untuk selalu bersama keadilan, apapun konsekuensinya. Kalau ini ya betul-betul menjadi asasnya. Dari apa? Dari kehidupan berbangsa, bernegara. Sebagai pilarnya kemudian fondasinya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Setiap orang pasti memiliki self-control. Dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau dari luar, dia mampu bersembunyi. Tapi kalau dari dalam dirinya, ada betul-betul apa? Ada sensitivitas iman kepada Allah dan hari akhirat. Allah melihat, mendengar, kemudian para pencatat yang Allah perintahkan mencatat amal-amal kita. Maka kita dengan sendirinya akan khawatir terhadap apa yang kita akan terima di hari akhir. Kalau ini selalu diingatkan dan diulang-ulang. Selalu diingatkan dan diulang-ulang. Niscaya akan tertanam dalam hati mereka rasa tanggung jawab. Amanat. Jujur. Mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi dia bekerja bukan hanya untuk dirinya, bekerja juga untuk bangsanya, negaranya, dan umatnya seluruh.
Jadi perlu betul-betul umat disadarkan, kita harus punya visi yang jelas dalam membangun baik itu perekonomian kita, kehidupan sosial kita, dibangun secara berjamaah dengan penuh keadilan. Melibatkan baik itu pemerintahnya, ya. Kemudian juga melibatkan swastanya, melibatkan juga ulama-ulamanya, para akademisinya. Begitu pula rakyat secara umum, masyarakat sipil ini, itu merupakan bahagian yang harus betul-betul mendapatkan perhatian. Jangan kita pandang mereka sebagai budak, sebagai alat kerja, sebagai buruh-buruh ya, yang bisa kita perlakukan dengan semau kita, tapi sebagaimana kita memperjuangkan hak kita, memperjuangkan kehormatan kita harus perjuangkan kehormatan mereka. Oleh karena itu atas dasar keadilan tadi, ya, yang harus dinikmati oleh setiap orang, maka buruh-buruh kita merupakan mitra kerja kita. Bukan alat kerja, tapi merupakan mitra-mitra kita. Dalam perjuangan kita, ya, sebagaimana kita menikmati keuntungan sebagai pemodal katakan, atau sebagai katakan pejabat eselon 1, pejabat tinggi, mereka menerima bonus dari hasil keuntungan, maka yang di bawah juga harus menerima bonus dari hasil keuntungan. Saya berikan contoh sederhana. Ada satu orang pengusaha properti. Dia ya, mempekerjakan sekian banyak orang yang bekerja di perusahaannya. Baik yang bekerja di kantor di meja sampai kepada para pekerja di lapangan. Dia kumpulkan mereka semuanya. Dia mengatakan, kita berjuang bersama-sama. Artinya perusahaan ini bukan hanya milik saya pribadi. Kita semua berjuang bersama-sama. Dari keuntungan perusahaan, setiap orang akan menerima juga bonus keuntungan. Setiap orang yang bekerja dengan baik dan jujur, dia akan menerima keuntungan sesuai dengan apa? Hak-hak mereka. Dia berkata kepada para mandor, para tukang, rumah yang kalian bangun, begitu di samping gaji yang kalian terima setiap harinya, dari keuntungan penjualan rumah ini yang kalian bangun, kalian punya bonus. Dari mulai mandor sampai apa? Tukang. Jadi kita lihat siapa yang bekerja dengan baik, jujur, merasa memiliki, mereka akan terima haknya. Kira-kira mereka akan menjaga apa tidak? Mereka bukan merasa ini mau milik bosnya. Ini bangun milik siapa? Dia tidak akan mengatakan milik bosnya atau milik perusahaan. Dia mengatakan milik kami semuanya. Mereka menerima bonus. Niscaya kerugian perusahaan akan bisa dikurangi. Barang-barang yang hilang pun bisa apa? Bisa dijaga. Karena mereka merasa ini milik mereka. Di samping gaji yang mereka terima untuk makannya dan makan keluarganya, mereka mengharapkan bonus dari keuntungan perusahaan. Perusahaan secara transparan menyebutkan, keuntungan yang kami terima dari rumah yang Anda bangun sekian. Dengan sendirinya, kinerja juga akan apa? Akan meningkat kejujuran dan semangat untuk menjaga. Tapi sayangnya kita selama ini memperlakukan para pekerja yang bekerja di tengah-tengah kita itu bukan sebagai mitra, sebagai budak. Di perusahaan-perusahaan kita saksikan ya, melalui sistem outsourcing saja kita lihat. Ya. Para pekerja tidak memiliki hak kecuali apa yang mereka terima sesuai dengan kontrak. Selesai kontrak, mereka tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ini sistem tidak adil sama sekali. Begitu juga kita saksikan para pekerja ya, yang bukan dari kalangan outsourcing. Kita saksikan juga apa yang mereka terima. Dibandingkan keuntungan perusahaan yang selangit pada saat-saat berada pada masa-masa jayanya, tidak sebanding dengan apa yang mereka terima. Banyak cerita mengatakan bahwa mereka itu setiap hari untuk berhemat makan super mie. Kita bisa bayangkan bagaimana kualitas makan yang mereka makan bisa membuat tubuh mereka dalam keadaan sehat dan bekerja dengan baik di perusahaan.
Jadi kesimpulannya Pak Syafril, kita ini sebetulnya mirip ya gunungan pasir yang dikumpulkan tanpa ada ikatan di hati kita. Jadi walaupun kita mengeluarkan energi yang banyak, juga mengeluarkan anggaran yang banyak, tapi kalau tidak ada ikatan yang kokoh dan kuat, sebetulnya setiap saat bangunan ini mudah sekali untuk runtuh. Mudah sekali untuk runtuh. Karena rahmat Allah tidak akan turun pada saat ya orang berlaku tidak adil. Tapi sebaiknya rahmat Allah dan keberkahannya akan diturunkan kepada mereka-mereka yang betul-betul menjaga keadilan. Jadi harus betul-betul semua aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah bangsa kita, baik ya, mereka yang berada di atas, wakil rakyatnya, kebijakan makronya, selalu memperhatikan apa yang berada di bawahnya. Di mana jangan kebijakan makro justru berpihak kepada kalangan tertentu. Maka sia-sia pada saat terjadi kesulitan, mereka para pemilik modal akan melarikan diri, tidak peduli sama sekali. Mereka akan meninggalkan tanggung jawab mereka. Bahkan banyak yang tidak memberikan sama sekali apa? Tidak memberikan sama sekali apa? Pesangon. Kemudian mereka gunakan alat negara untuk menekan mereka. Yang seharusnya alat negara ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membela kaum oligarki. Jadi kalau kita berjuang serius untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tuntunan Islam, dan saya yakin juga agama-agama yang lain juga menuntut hal yang sama. Mari kita berjuang. Islam, Katoliknya, Protestannya, bagaimana kita berjuang untuk menegakkan keadilan hingga setiap anak bangsa kita ini betul-betul diperlakukan secara manusiawi, menikmati hak-haknya. Begitu juga kalau melakukan pelanggaran, dikenakan hukuman dengan penuh keadilan. Oleh karena itu dengan cara seperti ini, kita akan mampu insya Allah untuk membangun kekuatan yang kokoh kuat ya, pada negara kita. Kemudian juga kita akan membangun kekuatan ekonomi yang mandiri. Ya. Dan di samping itu apa? Setiap orang tidak akan berani bermain-main. Melakukan permainan akan terkena sanksi yang tidak pandang bulu sama sekali. Cina kita tahu. Cina ini baru berkembang pesat kan? Baru-baru ini. Dia melompat dengan luar biasa. Bagaimana kita saksikan industri di Cina itu luar biasa. Begitu juga pertanian. Pertanian di Cina ini betul-betul membuat kita ini seolah-olah apa? Mereka ini bukan apa? Bukan Cina yang kita kenal dulu. Hampir semua hasil pertaniannya membanjiri dunia sekarang ini. Buah-buahan mereka. Dengan kualitas terbaik. Dengan kualitas yang Masya Allah. Begitu juga produk-produk industri mereka dari mulai yang murah sampai yang mahal tersedia. Dan kita lihat bagaimana kemajuan mereka dalam bidang otomotif. Ya. Sekarang dalam bidang juga pesawat mereka maju pesat. Dalam bidang pertahanan juga mereka maju pesat. Sampai membuat Amerika ketar-ketir menghadapi kekuatan Cina. Dan jumlah penduduknya lebih banyak dari penduduk kita. Tapi kenapa mereka bisa maju dengan pesat, sedangkan kita mundur ke belakang. Bahkan kita runtuh. Padahal kekayaan alam kita ini, dibandingkan dengan jumlah penduduk kita pada saat ini, seharusnya bukan hanya bisa mencukupi anak bangsa kita, bahkan bisa menghidupkan mungkin seluruh penduduk Cina. Artinya apa yang dimiliki Cina dari sumber kekayaan alam dibandingkan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa tenaga terampil di Cina ya, dengan tangan mereka mampu untuk membanjiri dunia. Kayu-kayu kita dicuri dari Indonesia dikirim ke Cina, mereka buat alat-alat furniture yang luar biasa. Dikirim kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada produk kita. Bahkan di Saudi Arabia, itu furniture produk Cina itu membanjiri pasar Saudi Arabia. Dengan model-model penampilan yang menarik. Dari mana kayunya? Dari Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai sumber kekayaan alam dari mulai kekayaan hutan, kalau kita jaga, kita pelihara, kita bisa menikmati hasil kekayaan hutan dan kita kembali melakukan negosiasi kan, tanpa menimbulkan bahaya di masa akan datang.
Kemudian kekayaan hasil tambang kita jangan ditanya. Kita punya gas, punya minyak, punya nikel, punya juga berbagai macam apa? Berbagai macam kekayaan yang tersembunyi. Bahkan emas kita. Jangan ditanya. Yang digali baru sedikit. Kemudian kalau berbicara mengenai majal pertanian, arena pertanian, kita bisa sepanjang tahun bertani. Coba di daerah-daerah ekstrim, berapa lama mereka bertani? Seperti Korea katakan. Kemudian kita ke Amerika, ke Eropa. Mereka hanya bisa bertani pada musim-musim tertentu. Kalau kita sepanjang tahun, coba perhatikan sungai kita yang begitu banyak. Kita tidak jaga, tidak syukuri, bahkan kita cemari dengan limbah-limbah beracun yang membuat akhirnya pertanian kita tercemar. Menyebarkan penyakit yang menyebabkan jadi beban lagi buat negara dan bangsa. Kalau kita berbicara mengenai peternakan, Australia itu bisa betul-betul menjaga keseimbangan antara pertanian dan peternakan. Limbah-limbah hasil pertanian diolah menjadi apa? Pangan. Kemudian limbah-limbah ternak dijadikan sebagai pupuk untuk apa? Pertanian mereka. Hingga walaupun standar hidup di Australia tinggi, kenapa mereka bisa mengekspor hasil buah-buah mereka dengan harga yang terjangkau? Karena biaya produksinya apa? Rendah. 0%. Ternak mereka menyebar kemana-mana. Ya. Sedangkan kita punya alam iklim yang mirip dengan Australia seperti Sumbawa contohnya. Pulau Sumbawa itu, Waingapu itu merupakan daerah peternakan yang luar biasa. Tapi kita nggak jaga, nggak pelihara. Jadi samping pertanian, peternakan, ya. Kemudian untuk industri, kalau kita mandiri, kita nggak perlu bikin smelter di luar. Betul nggak? Kita jual barang mentah dengan harga murah. Kemudian refinery juga. Kenapa kita tidak melakukan refinery, membangun refinery untuk menyuling minyak kita? Kenapa harus dikirim ke Singapura? Bukan hanya menguntungkan pihak Singapura, bahkan yang lebih mengerikan lagi apa? Kebocoran. Keuntungan yang didapatkan pejabat. Kemudian mereka mengeluh bahwa minyak di negeri kita harus kita subsidi untuk kebutuhan bangsa kita. Padahal quick-count menghitung antara biaya produksi, sebetulnya harga minyak kita bisa separuh harga mungkin. Separuh harga. Tapi mereka mengeluhkan bahwasannya kita harus berikan subsidi. Bagi apa harga minyak? Kenapa? Karena kebocoran di sana sini. Pejabat-pejabat kita yang bekerja dalam lingkungan tersebut hidup kaya raya bersenang-senang, rakyat harus membeli bensin dengan harga yang mahal. Sampai ketika Vivo menjual harga murah, langsung diintimidasi. Betul nggak? Kan luar biasa. Jadi kenapa kok kebijakan-kebijakan ini kok tidak berpihak kepada rakyat? Malah merugikan mereka. Jadi arena pekerjaan yang bisa menghasilkan di negeri kita luar biasa. Dari mulai pertanian, peternakan, kemudian industri, perdagangan, perikanan. Kekayaan laut kita ini seperti yang disebutkan oleh Pak Rohimin, kalau dikelola dengan baik bisa menutupi hutang luar negeri kita. Kemudian kita tahu juga ya, bahwa bidang jasa ini tidak akan berkembang kalau seandainya produksi juga tidak berjalan. Kalau tidak ada hasil, bagaimana jasa akan apa? Akhirnya jasa-jasa yang berkembang, katakan umpamanya, uang pada saat ini berputar 75% dalam bidang jasa. Tapi kalau tidak ada yang mereka perdagangkan, yang mereka tawarkan, yang bersifat real, yang kembali kepada bangsa kita, kan merugikan. Betul nggak? Jaringan yang dibangun ini untuk memasarkan barang-barang dari luar. Yang keuntungannya kembali kepada pihak siapa? Kemudian kita berteriak bahwa produk domestik bruto kita telah meningkat. Produk domestik bruto itu masih kotor. Semua hasil ya, yang dihasilkan di negeri kita, baik dari pertambangan, dari perikanan, dari pertanian, ya, katakan dari semua sampai kepada jasanya, itu semua hasilnya masih kotor, namanya produk domestik bruto. Lalu yang kembali kepada negara dan bangsa berapa persen? Kalau semuanya merupakan hal yang dikelola oleh pihak asing, dibawa keluar, jadi negara sama rakyat punya berapa? Jadi jangan lihat produk domestik bruto, itu masih bruto, masih kotor. Tapi kalau produksi yang real, yang kembali keuntungannya kepada bangsa negara, baik dari pertaniannya, perikanannya, kemudian juga industrinya, kembali kepada bangsa negara, ini yang bisa meningkatkan
kesejahteraan ekonomi kita. Jadi kalau seandainya kita mau serius melakukan perbaikan, kita nggak usah bicara yang besar. Bicara mengenai bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam ini wajib untuk diperangi. Sampai Imam Ali mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltuhu bisayfi." Kalau kefakiran itu seorang laki-laki, saya penggal kepalanya. Di antara ucapan beliau yang lain, "Al-faqru huwal mautul akbar." Kematian yang terbesar itu kefakiran. Membuat orang kehilangan akalnya, tidak berdaya, bahkan sampai menjual kehormatannya dan imannya karena kefakiran. Kefakiran kalau diumpamakan bagikan apa? Bagikan empang yang kotor, yang menyebarkan wal'iyadzubillah wabah dan penyakit. Akhirnya mendorong orang melakukan tindakan kriminal, kriminalitas akan meningkat, ya. Kemudian di samping kejahatan meningkat, juga orang lama-kelamaan kehilangan kehormatannya, kehilangan rasa malunya. Dan pada akhirnya wal'iyadzubillah dia tidak ragu-ragu untuk menjual imannya. Oleh karena itu kefakiran harus diperangi. Dan cara memeranginya dengan bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau mental mementingkan diri sendiri masih terus berjalan tanpa memikirkan umat, maka siap-siap negara kita akan mengalami kehancuran. Jadi melibatkan pejabatnya, melibatkan juga katakan pemerintahnya, swastanya, kemudian ulamanya harus terlibat. Jangan ulama hanya bicara kunut, bicara masalah tarawih, bicara masalah hal yang sepele. Ulama punya tanggung jawab seperti Rasulullah SAW, seperti para sahabat Rasul dahulu kala mereka berjuang bagaimana untuk membangun apa? Membangun masyarakat Islam yang kokoh, kuat, yang mandiri, yang terbebas dari hutang, yang mampu untuk mengembangkan investasi mereka. Ini kalau dilakukan, kemudian dengan betul-betul edukasi yang dilakukan oleh para ulamanya, begitu juga oleh para akademisinya, secara inklusif ya, dan transparan. Jangan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ulama bicara untuk kepentingan kelompok tertentu, katakan baik itu pejabat, atau oligarki, atau kepentingan perusahaan-perusahaan swasta ini menggunakan nama Islam, tidak akan berhasil. Tapi betul-betul membangun visi yang jelas, didasari oleh keadilan, ya. Kemudian juga apa? Melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari mulai pemerintah, swasta, akademisi, ulama, sampai kepada masyarakat di bawah. Mereka merupakan mitra perjuangan kita. Harus diingatkan bahwa negara ini milik kita semuanya. Bukan milik pejabat. Bukan milik Pak Jokowi. Bukan juga milik Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo, orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola negeri kita. Kita harapkan mudah-mudahan dia berjuang serius. Kita berhusnudzon, tapi harus serius bekerja. Dan kita harus tahu masyarakat punya hak untuk mengontrol pemerintah, untuk memberikan dorongan pada yang baik dan mengingatkan di saat berbuat salah. Dan kita minta hukum juga betul-betul apa? Berlaku lurus, baik terhadap yang di bawah maupun yang di atas. Ini yang kita harapkan. Jadi harus ada keseriusan di mana ulama-ulama bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada umat, kepada rakyat di bawah, bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan agar mereka tunduk kepada negara tanpa mendapatkan hak mereka, tapi berjuang untuk memberikan pendidikan juga mengingatkan akan hak-hak mereka. Kemudian juga kepada para akademisi agar mereka punya semangat untuk apa? Untuk membuat solusi, bukan hanya untuk mendapatkan ijazah, meraih gelar S1, S2, PhD, setelah itu kerja merasakan rasa nyaman tidak perlu terhadap bangsa maupun negaranya. Jadi semua lapisan masyarakat terlibat sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karena itu dalam Islam ada konsep yang amat indah, namanya takaful ijtimai. Takaful ijtimai itu beban bangsa negara ini dipikul oleh masyarakat bersama-sama saling topang menopang. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Jadi pada saat ini kalau katakan kita mau mengentaskan kemiskinan dalam satu bidang, kita harus betul-betul fokus, ya, serius, dan bersinergi. Katakan umpamanya kita bicara satu lingkungan yang kecil aja. Ini bisa menjadi contoh kan, menjadi prototip kan. Kita ajak mereka dari mulai pengusaha, ya, pemodal, kemudian tenaga ahli, ya, kemudian praktisi yang bekerja di lapangan secara langsung,
ulamanya diajak terlibat, bersama-sama kita bicara. Ini menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab Ustadz, tapi tanggung jawab pemodal, agar mereka bisa berinvestasi dan mereka juga mendapatkan jaminan bahwa uang mereka tidak akan hilang. Dan mereka diingatkan bahwa ini jihad mereka dalam bidang ini. Bukan mereka diberikan harta, atau jihadnya bangun malam, puasa siang, ya, menikmati hasil kerja mereka, ya, tanpa peduli terhadap di sekitar mereka. Orang kaya, jihad mereka adalah bagaimana menggunakan kekayaan mereka untuk membangun lingkungan mereka. Nah, ulama punya tanggung jawab bagaimana memberikan edukasi. Kemudian masyarakat betul-betul diingatkan di samping kewajiban mereka, juga hak mereka. Jangan kewajiban terus diberikan, tapi haknya nggak diberikan. Jadi kalau kita ajak mereka bekerja sama dengan kita, kita anggap mereka sebagai mitra kita, ini harus diulang-ulang. Cuma memang di tengah-tengah kita ini, budaya Jawa masih kuat. Di mana antara bawahan dan atas itu masih apa? Harus kesenjangannya harus tinggi. Tinggi sekali. Dan saya rasakan, jangan kita jangan kita bersikap rendah di hadapan mereka. Nanti akhirnya mereka tidak akan taat pada kita, tidak akan hormat pada kita. Ini ucapan-ucapan juga mereka para petinggi, para pengusaha yang di atas menjaga betul-betul wibawa mereka di hadapan masyarakat di bawah, hingga masyarakat punya kesan bahwa mereka itu sepanjang hidupnya sebagai buruh yang bergantung pada Tuhan mereka. Jadi baik itu benar, salah, baik buruk, yang mereka hanya bisa menerima. Yeah. Coba kalau seandainya satu perusahaan mengingatkan kepada para pekerjanya, kalian juga merupakan bahagian dari pemilik perusahaan ini, memiliki saham dan kontribusi. Yeah. Kalian akan diberikan hak mereka secara penuh. Dan dibuktikan. Kira-kira bagaimana kinerjanya? Pasti hasilnya akan lebih baik. Dan itu yakin. Yang sakit dari mereka mendapatkan perhatian. Kemudian di samping itu, setiap orang mereka mampu mengeluarkan zakat mereka. Mampu untuk mengeluarkan zakat mereka. Dari zakat dipergunakan untuk membantu mereka yang kurang di sekitar mereka. Jadi betul-betul ada apa? Ada kontribusi yang diberikan oleh setiap pengusaha bersama para pekerja yang merupakan bahagian daripada pemilik saham terhadap umat di sekitarnya. Nah, kalau program ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah tidak akan ada kemiskinan. Karena terang-terangan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah mewajibkan pada harta si kaya itu bukan 2,5%, bukan 5%, bukan 10%. Yang Allah wajibkan adalah kadar yang mencukupi kebutuhan fakir miskin mereka. Kadar yang mencukupi. Innallaha faradha fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqara'ihim. Allah wajibkan pada harta si kaya yang mencukupi kebutuhan fakir miskin. Kalau dia sudah keluarkan katakan 2,5% masih kurang, meningkat 5%. Kalau masih kurang, meningkat bisa sampai 10%. Kalau masih kurang, bahkan bisa mencapai 50%. Kalau memang apa? Karena orang-orang di sekitar mereka tanggung jawab mereka. Apalagi para pekerja mereka. Nah sekarang kalau para pekerja dicekik untuk maksimal bekerja, tapi yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan dia, kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah. Kalau orang tuanya tamat SMA, tamat perguruan tinggi, anaknya tidak mungkin bisa melanjutkan. Betul nggak? Banyak keluhan dari orang, saya cukup satu aja. Kenapa? Susah kalau punya anak, nggak bisa mendidik mereka. Bahkan nasib mereka lebih rendah dibandingkan kita. Nah kita ingin kesempatan semuanya sama. Oleh karena itu kita ingin sebetulnya pendidikan itu atau lembaga pendidikan tidak menjadikan sebagai bisnis. Bagaimana pemerintah memberikan dukungan subsidi seperti di Iran. Iran memberikan subsidi bagi apa? Bagi pendidikan. Hingga biaya pendidikan di Iran itu amat murah. Termasuk di Mesir. Hingga kita saksikan bagaimana perkembangan rakyat Iran dalam bidang pendidikan yang begitu melesat. Mirip dengan Cina dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara Arab sampai sekarang ini dalam industri hanya sekedar main-mainan aja. Bergantung kepada semua produk luar. Mereka bangun area industri di Jeddah, itu hanya main-main. Untuk menunjukkan bahwa mereka apa? Juga memiliki industri. Tapi tidak menghasilkan. Karena rakyatnya tidak punya kesadaran, pemerintahnya pun hanya mementingkan diri sendiri.
Tidak pernah menjadikan rakyat Saudi Arabia sebagai bagian apa? Dari pemilik negaranya. Hampir 90% tanah di Saudi Arabia milik raja dan emir. Begitu juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi rakyat tidak sama sekali diikut sertakan. Nah, kita ingin betul-betul apa? Membangun kebersamaan dan sinergi ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya ucapan, tapi sinergi lahir dan batin. Kesetaraan di antara kita harus dibangun dalam memperlakukan orang lain ya, terhadap kita. Katakan supir di rumah kita, pembantu di rumah kita. Kalau kita tidak perlakukan mereka dengan baik dan mulia, mereka tidak akan betah di rumah kita. Tapi di saat kita perlakukan mereka baik dan mulia, apa yang kita makan mereka makan, ya. Kita berikan buat mereka, apa yang bisa kita berikan. Kalau bisa tambah, kita tambahkan buat mereka. Tidak menggunakan kata-kata kasar yang mencaci mereka, merendahkan mereka. Berikan tempat kediaman juga yang wajar. Mereka pasti akan mencintai kita dan sayang terhadap pekerjaan. Betul nggak? Nah, kita belum melakukan apa-apa sebetulnya. Nah, kita ingin betul-betul mengajak untuk memerangi kemiskinan, ketidakadilan itu merupakan hal yang paling utama untuk kita singkirkan. Dan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk memperlakukan manusia dengan cara yang baik. Seperti Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kamu berbuat salah, berbuat buruk, langsung kamu susul dengan kebaikan. Kamu katakan berbuat salah, berbuat dosa terhadap Allah atau salah terhadap manusia. Kamu susul kesalahan kamu dengan kebaikan yang bisa menghapuskan rasa sakit hati yang berubah menjadi apa? Kecintaan. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gauli manusia dengan akhlak yang baik. Kalau seandainya kita jadikan ini sebagai prinsip kita, saya yakin dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai betul-betul setiap anak bangsa kita ini menikmati hak mereka dengan penuh. Kalau seandainya ada sebagian orang di tengah-tengah kita diperlakukan secara aniaya, kita wajib membela. Seperti kasus ketika satu penduduk di wilayah pulau sebelah Batam. Mereka disingkirkan karena Bapak Luhut dan rombongannya, rekan-rekannya akan membangun pembangkit tenaga listrik ya, yang mempergunakan apa? Energi matahari, solar energy. Yang sudah sekian lama tinggal di tempat tersebut. Ini negara milik mereka, bukan milik pejabat. Pejabat yang menerima amanat. Tentu mereka diusir dengan cara kasar ya, untuk membangun perusahaan raksasa mereka bekerja sama dengan Singapura yang kembali keuntungannya kepada siapa? Kepada mereka pribadi. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh lepas dari perhatian anak bangsa semuanya. Semua bersama-sama menolak. Karena kalau mereka biarkan kezaliman terjadi pada mereka sekarang, besok-besok terhadap diri mereka. Betul enggak? Ini yang terjadi. Jadi kita ingin betul-betul kita ini bersama-sama. Kalau ada satu luka, yang lain semua merasakan luka. Nah, ini kita ingin betul-betul selalu kita siarkan di Rasil, Ummatan Wahidah. Bersama-sama, sudah jangan lagi bicara yang tidak perlu malah merugikan kita. Seperti kemarin. Iran lagi menyerang Gaza, membantu saudara-saudaranya. Kita pertanyakan, Iran itu Islam atau tidak Islam? Katakan dia kafir. Katakan dia itu Rusia atau Inggris. Kita berterima kasih. Yang membuat rakyat Gaza gembira, senang. Menyaksikan kebencian mereka, dendam mereka, terbalaskan. Jadi kalau kita ini belum dewasa. Kalau Anda mau, katakan mengambil kesimpulan, kumpul sama-sama diskusikan. Dialog dengan cara dingin. Tugas kita mengajak kembali kepada Allah. Bukan menghakimi orang di sana-sini. Seperti dulu katakan Al-Fatah merupakan ajaran sesat. Sebagaimana buku Mafahim, apa namanya? Aliran Indonesia. Organisasi Al-Fatah. Termasuk, saya masuk dalam kategori mereka. Sebagai orang-orang yang beraliran sesat. Yang ngomong, orang yang tidak punya kapasitas. Orang yang sakit. Jadi kalau kita perhatikan, ini merusak bangsa kita. Kita ingin betul-betul membiasakan diri untuk tidak berburuk sangka, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak menjadikan dakwah itu sebagai alat untuk menyerang sana-sini.
Tapi kita ingin membangun bangsa kita bersama-sama. Bahkan dari non-Islam, Katoliknya, Protestannya, bahkan dari kalangan orang-orang Budanya. Mari kita sama-sama bangun. Tapi bukan berarti saya menerima keyakinan kamu, kamu menerima keyakinan saya dengan paksa, tidak. Tapi kita berjalan dengan keyakinan masing-masing. Ada perbedaan, mau diskusi antar agama, siap. Kita diskusi. Kita bicara terhadap mereka dengan perlakuan yang baik, dengan sikap yang mulia. Kita jelaskan agama kita. Kalau mereka tertarik masuk tanpa ada paksaan maupun intimidasi. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita harus punya visi yang jelas, yang transparan, yang bersifat inklusif untuk bersama-sama membangun bangsa kita yang melibatkan pemerintah, swasta, ulama, akademisi, dan semua elemen masyarakat. Dan ingatkan bahwa bangsa ini bukan hanya milik satu orang, satu golongan. Negara ini merupakan milik kita semuanya. Kita wajib menjaganya, memeliharanya, membelanya, melindunginya, dan menjaga juga kekayaan yang Allah anugerahkan buat kita. Jangan kita biarkan kekayaan negara ini atau negara kita dirusak oleh tangan-tangan kotor yang mempergunakan siapa? Mempergunakan juga anak-anak bangsa kita, bahkan termasuk ulama pun dipergunakan untuk menutupi perbuatan mereka dan mengesahkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi kita ingin Pak Syafril, katakan berikutnya, kalau kita lihat arena pekerjaan yang bisa menghasilkan. Kita mulai katakan poin dari pertanian, atau katakan dari peternakan, dari perikanan, ya, atau dari katakan sumber kekayaan alam yang dikelola secara mandiri oleh apa? Perusahaan-perusahaan kita, industri kita, bukan kita menjual barang mentah, kemudian kita beli lagi dengan harga yang mahal. Saya ingat ketika dulu pada zaman Soeharto diusulkan untuk membangun refinery, ya. Ternyata ada beberapa orang di sekeliling Pak Harto yang membisik bahwa ini keuntungannya lebih sedikit, resiko lebih besar, lebih baik kita menyuling di luar. Ini sebetulnya sudah digarap dari mulai dulu. Akhirnya dibangun hanya sedikit. Padahal kalau seandainya kita punya refinery sendiri yang bisa refine, menyuling minyak kita juga bisa beroleh manfaat lebih besar untuk bangsa sendiri. Untuk bangsa sendiri, tenaga kita, dan juga kita bisa seperti Singapura. Betul nggak? Ada katakan negara lain ingin apa? Ingin menyuling minyak di tempat kita, kita bisa apa? Bisa mendapatkan keuntungan. Jangan devisa kita semua dibawa keluar. Lalu pejabat kita dapat komisi. Karena kalau seandainya kita menyuling di luar, pejabat dapat komisi. Pada saat berangkat ke sana dapat komisi, pada saat kembali juga masuk dapat komisi. Nah, mental pejabat seperti ini harus betul-betul dirubah. Kalau tidak, mereka sebetulnya layak dihukum gantung. Karena kejahatan yang mereka lakukan terhadap bangsa negara bukan terhadap satu orang, terhadap bangsa negara. Negara yang kaya seperti ini, kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Kemudian sumber daya kita juga, Pak Syafril, sumber daya manusia kita luar biasa. Cerdas, pinter. Kalau disandingkan antara tenaga kita, bahkan dengan Amerika, terang-terangan, orang kita lebih cerdas. Amerika sekarang lagi mengeluhkan pegawai mereka, tenaga-tenaga mereka yang obesitas, yang makan junk food-nya, sampai kita lihat Amerika ini kalau masuk perang sekarang tidak sama dengan Amerika dulu. Dulu siap mati, sedang berapi-api bersemangat. Kalau sekarang Amerika berperang, ya siap-siap aja untuk bunuh diri. Oleh karena itu rakyat Amerika kalau dengar kata perang itu merupakan hal yang paling menakutkan mereka. Trump kemarin mengambil kebijakan langsung dicegah oleh anggota Kongres, bahkan didemo oleh rakyat. Indonesia alhamdulillah. Kalau kita perhatikan Indonesia ini sebetulnya rakyatnya masih murni. Belum banyak tercemar sebetulnya oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Asal serius dibina, ulama-ulamanya bersama-sama kerja untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah umat, memberikan edukasi dengan tulus. Nah, di sini dengan sendirinya, ulama-ulama untuk bisa bekerja dengan baik, tanpa harus mengharapkan pemberian dari rakyat, menyusahkan mereka, ulama-ulama tersebut harus memiliki juga sumber apa? Sumber keuangan yang membawa mereka dengan hormat ke tengah rakyat. Kalau perlu memberikan bantuan. Yang ada dari zakat,
fisabilillah, zakat untuk fuqaraul masakin, mereka terima, mereka berbicara, kemudian mereka memberikan bantuan kepada petani-petani untuk memberikan bantuan modal buat mereka, bukan datang mengharapkan apa yang dikumpulkan masyarakat 1.000, 2.000, mereka terima katakan 1 juta, 2 juta, sedangkan mereka naik mobil, rakyatnya hidup susah, bagaimana coba? Betul nggak? Jadi harus ada kerjasama antara orang-orang yang memiliki harta, zakat dikeluarkan di samping infak mereka, dengan para ulama yang bekerja, dengan juga para akademisi. Jadi mereka betul-betul memiliki akses modal untuk mengembangkan kemampuan mereka. Jangan para akademisi bingung, udah kelar sekolah mau ngapain. Nggak tahu, mau kawin juga susah. Butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, hanya dengan kita bekerja sama bersatu, berjuang untuk visi yang sama, misi yang sama, baru bangsa ini akan bangkit. Nah, kita harapkan mudah-mudahan pemerintah punya kepedulian terhadap hal ini. Jangan membuang-buang anggaran dengan sia-sia, lebih baik anggaran digunakan untuk membangun masyarakat dan umat yang sinergi, bekerja, berjuang demi bangsa negaranya, mengharapkan ridha Allah, dan masing-masing punya rasa tanggung jawab di hati mereka. Terima kasih Ustaz. Dari Pak Sapri mungkin ada yang ini. Pendengar pemirsa, apapun profesi Anda, hari ini pencerahan lanjutan sudah kita dengar dari guru kita. Tentu akan merangsang imajinasi kita untuk membayangkan satu kondisi yang lebih baik untuk menanggulangi kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang, aspek kemiskinan. Bagaimana mungkin Allah beri sedemikian kaya alam bangsa dan bangsa ini, tapi kita berada pada tingkat kemiskinan yang sedemikian rupa, tinggi sekali. Seperti tadi, apapun profesi Anda, harap pikirkan apa yang kita bisa lakukan. Tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri untuk memperoleh hasil yang optimal. Tadi Ustaz Husin sudah menyatakan, mari kita bangun visi yang bersama. Tentu visi mencegah kemiskinan, mencari ridha Allah. Kemudian mari kita bangun kepedulian. Tanpa kepedulian ini, maka proses pembiaran akan berlangsung terus. Kemudian, pendengar pemirsa, mari kita bangun kepedulian itu dengan upaya membangun keadilan. Dengan keadilan itu kita perkuat kebersamaan. Dengan kebersamaan itu kita hadirkan perilaku produktif. Tentu bangsa ini akan bangkit semata-mata dengan izin dan pertolongan Allah. Kebersamaan ini mari kita galang, pendengar pemirsa. Kali ini kita berbicara sebagai bagian dari edukasi tentang perilaku produktif seperti yang disampaikan Ustaz Husin. Terlepas bagaimanapun, tentu kita berharap pemerintah mendengar acara ini dan melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi di luar itu mari kita galang upaya saling memahami visi yang satu, membangun kebersamaan. Rasil sedang mempersiapkan peran yang lebih banyak untuk memanfaatkan potensi umat untuk membangun ekonomi umat yang mampu menanggulangi kemiskinan ini. Dan tentu saja dari apa yang telah digambarkan oleh guru kita, itu akan mendorong kita memahami apa yang rasanya perlu kita lakukan, tentu dalam konteks kebersamaan ini membangun sinergi. Mudah-mudahan acara ini, Mas Rizal, mendorong kita untuk berpikir dan merangsang kita untuk siap-siap membangun kebersamaan itu. Mungkin itu sebagai yang saya sampaikan tadi. Ustaz, terakhir Ustaz, dari saya, Ustaz, tadi sedikit menyinggung mengenai kondisi perekonomian di Indonesia dan beberapa negara, termasuk di Iran, Ustaz, ya. Kita sama-sama tahu kalau Iran itu kan diembargo bertahun-tahun. Dari sisi contoh kecil aja, bahan bakar minyak kan termurah di dunia gitu, Ustaz. Termurah di dunia, kalau saya hanya 400 atau 500 rupiah per liter, sedangkan di kita sampai 12 atau 15 ribu dengan RON yang sama gitu. Nah, yang membedakan itu apa, Ustaz? Apakah kalau banyak mungkin orang-orang kafir mengatakan orang Indonesia itu kebanyakan mabuk agama lah, terlalu fokus di ibadah, sedangkan melihat hal-hal yang produktivitas itu melihatnya hanya dunia saja. Itu bagaimana Ustaz melihatnya, Ustaz? Kalau orang bandingkan semangat beribadah, berpikir, di Iran itu
mungkin mereka lebih bersemangat dibandingkan kita. Masjid mereka, kemudian juga hauzah mereka, Husainiyah mereka mengadakan acara-acara itu luar biasa. Tapi tidak menghalangi mereka untuk apa? Untuk maju, melesat. Untuk produktif. Jadi zikir bukan untuk zikir, tapi zikir mereka kepada Allah untuk membangun. Untuk mendorong semangat pembangunan dan perjuangan. Kalau kita ini banyak berzikir cari dunia. Berzikir untuk cari dunia. Nah, mereka di sini berjuang, zikir-zikir mereka itu semua dikembangkan ya. Dan peringatan-peringatan mereka untuk membakar dan membangkitkan bangsa mereka menuju perjuangan. Sebagai contoh aja, mereka mengadakan perayaan Asyura. Saya termasuk orang-orang yang mencintai Imam Husain. Kemudian juga memahami tujuan dari perjuangan ini. Tapi acara-acara ritual yang saya anggap tidak sesuai, kita tidak menyetujuinya. Kita ingin jadikan sebagai pelajaran. Mereka melalui peristiwa Asyura menjadikannya sebagai apa? Sebagai wasilah untuk membangkitkan semangat juang mereka. Jadi soal Imam Husain memanggil mereka untuk berjuang, ya, mengajak mereka bangkit dan berjuang dengan simbol dan slogan ini, mereka membakar semangat rakyat mereka. Artinya hayhata min ladillah. Seperti ucapan Imam Husain di hadapan Yazid yang meminta baiatnya, dia bilang mustahil kami menerima kehinaan. Membaiat Yazid, seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang yang berbuat yang tidak-tidak. Nah, mereka punya prinsip juga hayhata min ladillah. Jadi mereka gunakan event-event ini untuk apa? Untuk menyalakan perjuangan mereka. Kalau kita lihat, Iran sekian lama diembargo. Dari mulai Perang Teluk pertama, ya, sampai saat ini diembargo. Tapi ternyata semakin mereka ditekan, semakin mandiri mereka. Dulu mereka pada masa Syairan bergantung dalam segala-galanya terhadap produk asing. Tapi ketika mereka diembargo, maka mereka cari jalan keluar. Jadi tekanan melahirkan apa? Ledakan. Orang Arab mengatakan ad-daghat yuwalidul infijar, tekanan melahirkan ledakan. Karena mereka ditekan, akhirnya mendorong mereka untuk mandiri. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa jual minyak dengan harga murah? Mereka menjadikan kekayaan negara ini milik rakyat. Milik rakyat. Kenapa biaya produksi murah? Karena mereka menggunakan tenaga-tenaga lokal, bukan tenaga-tenaga asing. Yang mengelola, yang mengeksplorasi gas maupun minyak adalah orang-orang Iran. Tanpa harus mengundang perusahaan-perusahaan asing datang ke negeri mereka. Dan tidak bocor di sana-sini, Ustaz. Tidak bocor di sana-sini. Kemudian kita tahu bagaimana mereka membangun dam-dam. Sampai mereka termasuk kontraktor yang membangun dam di beberapa negara. Dengan turbin juga yang tidak kalah baiknya dengan turbin yang dibuat oleh pihak asing. Mereka juga maju dalam bidang kedokteran. Dalam bidang medis mereka maju pesat. Kenapa? Karena tekanan. Kalau kita dimanjakan. Semangat juang juga tidak dibakar menghabiskan waktu untuk bicara soal apa? Yang ecek-ecek dalam agama. Mereka lupa bahwasannya sholat itu untuk membuat mereka bertakwa. Bahwasannya puasa untuk mengendalikan nafsu mereka. Sedangkan berzakat sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap saudara mereka. Dan berhaji mengingatkan persaudaraan umat manusia. Jadi kita di sini hampir sebagian besar ya, kekayaan kita ini diangkut oleh pihak luar. Bahkan oleh tenaga-tenaga mereka yang bekerja di negeri kita. Cina memberikan pinjaman, tapi operatornya orang-orang mereka semuanya. Betul nggak? Nah di Iran, mereka izinkan pihak asing melakukan investasi bekerja. Tapi apa? Yang mengelola pada saat itu, yang mengoperasikan setelahnya, pihak-pihak pribumi. Singapura dulu membuka investasi besar-besar bagi pihak asing. Silakan tanpa pajak, tapi dengan syarat. Mereka mendidik, melatih orang-orang Singapura untuk menjadi operator. Dari mulai bawah sampai eselon 1 di atas. Sekarang orang Singapura semuanya mengelola. Jadi kenapa mereka maju? Karena mereka membangun secara mandiri kekuatan ekonomi mereka. Kemudian tenaga-tenaga kerja juga mereka bangun, mereka didik untuk menjadi terampil. Bahkan dalam bidang atom, dalam bidang nuklir, mereka berkembang dengan pesat. Dalam bidang rudal sebagai contoh, sistem pertahanan Israel dengan sistem pertahanan yang Amerika bangun semua hancur dan bobol.
oleh rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Israel memandang Iran sebagai momok yang mengerikan. Sampai mereka bermimpi dalam tidurnya pun Iran. Betul-betul. Mereka tidak pernah berpikir bahwa rudal Iran akan membuat luluh lantah Tel Aviv. Kemudian pusat-pusat kendali mereka. Kenapa? Karena mereka berjuang secara mandiri, dan ini betul-betul terjadi sinergi yang luar biasa antara negara dengan rakyat, antara ulama dan pemerintahan. Ulama di sana bukan ulama yang dibayar untuk mengajar. Ulama di sana justru yang membagi-bagikan, distribusikan dari hasil khumus zakat untuk masyarakat sampai ke pendidikan. Sekarang yang mengambil keputusan di Iran bukan presiden. Yang menjadi pengambil keputusan dalam perang, dalam meluncurkan rudal, adalah pemimpin rohani mereka, Sayyid Ali Khamenei. Coba bayangkan coba. Presiden bahkan diancam kemarin oleh parlemen, kalau Anda masih bersikap pelatat pelitut dalam diskusi Anda bersama wartawan Amerika, kami akan makzulkan Anda. Anda tahu Amerika merupakan pembantu musuh kita, pembantu musuh umat Islam, terang-terangan. Melakukan pembantaian, bagaimana Anda bersikap merendah? Kalau Anda masih terus begini, kami akan makzulkan. Ada kemungkinan dia dimakzulkan. Oleh karena itu langsung semua kebijakan perang diambil alih oleh siapa? Sayyid Ali Khamenei. Dan dia bukan hanya ulama, dulu pernah jadi presiden. Menggantikan Bani Sadr. Jadi mereka bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi mereka juga bersinergi dengan pengetahuan umum. Mereka panggil tenaga-tenaga ahli semua, duduk bersama-sama. Kalau kita sekarang kan tahu sendiri. Kita belum punya semangat kebersamaan, kecintaan kepada bangsa kita, kepada negara kita. Bukan hanya ulama, dari atas. Kontrak-kontrak yang dibuat untuk pengembangan negeri kita, atau mengeksplorasi kekayaan kita, semuanya menguntungkan pihak asing atau pejabat. Apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan rahasia. Tapi setiap orang mengetahui hal ini. Cuma kita tidak mau mencaci, mencerca, atau menampilkan yang buruk. Tapi mari bersama-sama kita perangi keburukan dengan berjuang secara sinergi. Semua yang mempunyai kemampuan, kita juga ingin akademisi kita punya cita-cita yang mulia untuk bangsa negaranya. Dan negara memperhatikan mereka. Jangan mau sekolah dipersulit. Biaya juga cukup tinggi. Karena mereka tidak mampu melunasi uang muka mereka, tahu-tahu mereka diputuskan dari sekolah. Kemana? Selagi sistem pendidikan kita nih menjadi bisnis untuk mencari keuangan, maka bangsa tidak akan pernah maju. Kita ingin betul-betul apa? Baik itu rumah sakit, sampai kepada pendidikan, semuanya bukan untuk bisnis. Nah, kalau hal ini bisa ditangani, insya Allah bisa selesai. Nah, sebagai contoh, bagaimana Ustaz? Dari mana uangnya? Saya mau tanya. Kalau seandainya umat Islam di Indonesia berhenti merokok, satu hari berapa yang bisa dikumpulkan? Triliun. Sebulan berapa? Kalau satu bulan umat Islam menggunakan uang hasil rokok ini yang nggak dipakai, digunakan untuk membangun apa? Membangun katakan lembaga pendidikan yang free. Kemudian membangun rumah sakit bulan berikutnya. Juga memberikan layanan medis bagi masyarakat umum secara free. Baik itu umat Islamnya, orang di luar Islam, diperlakukan dengan baik dan mulia. Saya yakin mereka akan melihat Islam dengan pandangan lain. Tapi kalau Islam menyebarkan fitnah Syiah Sunnah, Salafi Wahabi bicara mengenai apa? Bicara masalah-masalah yang berhubungan dengan ritual. Kalau bulan Sya'ban ribut, kalau bulan Ramadan ribut. Kemana? Kita bukan jalan maju ini, jalan mundur. Kembali mengorek-ngorek penyakit yang berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sampai saya bilang, ya Allah, kok kita berjalan bukan jalan maju nih. Makanya sekarang kita tidak mau menanggapi isu-isu semacam ini. Mari kita sebagai pribumi, sebagai rakyat Indonesia, bukan hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi kita buktikan melalui sikap dan perbuatan untuk menjaga negeri kita, menjaga keamanannya, kesejahteraannya, dan membela saudara kita, apapun agamanya. Selagi dia dianiaya, kita wajib membelanya dan memperjuangkan juga kesejahteraan mereka dan memperlakukan mereka semua dengan cara yang adil. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan. Seperti Rasil sebagai contoh, sekarang Atif Setiabudi sebagai katakan kameramen, Kang Rizal sebagai host, Pak Syafril, kita semua, kita sama-sama nih berjuang
Bukan sebagai buruh, sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai pekerja, sebagai buruh rugi ya tuh. Betul nggak? Nggak balik modal. Tapi sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah yang akan memberikan balasan di dunia maupun di hari akhirat nanti. Itu tadi rokok per hari itu 1,25 triliun. Masya Allah, per hari. 1,4 triliun per hari. Per hari. Ya. Kalau kita Dengan kalikan jumlah. 30 berapa coba? Ya. 30 triliun sekian. Itu dengan harga rokok berapa? Dengan harga dirata-ratakan tadi itu sekitar 25.000. 25.000. Masya Allah. Bayangkan coba. Dari ini saja kita bisa membangun bangsa kita, negeri kita. Maka para perokok, niatkan untuk berjuang di jalan Allah. Berhenti merokok, kumpulkan uangnya untuk membangun bangsa negeri kita. Tapi yang mengumpulkan harus jujur, harus transparan. Jangan mereka kumpulkan, lalu mereka salurkan hanya untuk orang-orang mereka. Ini yang berbahaya. Baik Ustadz, karena waktu nampaknya Ustadz sudah di penghujung acara, tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam lebih ya. Kita dialog di kesempatan ini. Kita akhiri Ustadz. Kita ketemu lagi insya Allah Kamis depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ikhwan Akhwat, ya, renungan di bawah naungan Al-Quran di kesempatan ini berbicara mengenai produktivitas. Insya Allah semoga perbincangan ini ikhtiar untuk mendorong kepedulian ya semua elemen masyarakatnya untuk bersinergi, bekerja sama berjamaah dengan visi-visi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya memberantas kemiskinan misalnya. Insya Allah. Demikian saya Rizal Haq dan juga Atep Setiabudi dan Algi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.